menjelaskan beberapa materi mengenai hukum kepailitan. Yang pertama adalah prinsip kepailitan, syarat kepailitan, utang, permohonan pailit, serta pihak yang dapat melakukan pailit. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai prinsip kepailitan yang dibagi menjadi 10 macam, yang terdiri dari yang pertama, hakikat prinsip hukum, yang kedua, prinsip paritas kreditorium, yang ketiga, prinsip pari passu prote parte, yang keempat, prinsip struktur kreditor, yang kelima, prinsip utang, yang keenam, prinsip debt collecting, yang ketujuh, prinsip debt pooling, yang kedelapan, prinsip universal dan prinsip teritorial, yang ke-10, prinsip komersil exit from financial distress dalam kepailitan perseroan terbatas. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat kepailitan. Syarat kepailitan ini ada 6 macam. Yang pertama, adanya utang. Yang kedua, minimal 1 dari utang sudah jatuh tempo. Yang ketiga, minimal 1 dari utang dapat ditagih. Yang keempat, adanya debitur dan adanya kreditur, serta kreditur lebih dari 1. Yang selanjutnya, utang. Utang di sini adalah sesuatu yang dapat dipinjam, baik yang berupa uang ataupun benda. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut sebagai kreditur. Utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. Yang selanjutnya, permohonan pailit. Nah, di sini permohonan pailit dapat diajukan kepada pengadilan niaga dan sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit dan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan atau 25 hari apabila debitur mengajukan permohonan berdasarkan alasan yang cukup. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan pailit. Yang pertama adalah debitur. Debitur dalam hal ini diisyaratkan bahwa debitur mempunyai lebih dari 1 orang kreditur. Karena merasa tidak mampu untuk membayar utang-utangnya, maka dapat mengajukan permohonan pailit. Yang kedua adalah kreditur. 2 kreditur atau lebih, baik secara sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit selama memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan. Yang ketiga adalah kejaksaan. Apabila alasan permohonan pailit mengandung unsur atau alasan untuk kepentingan umum, maka permohonan harus diajukan oleh kejaksaan. Yang keempat adalah Bank Indonesia, merupakan satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit jika debiturnya adalah bank. Yang kelima adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM, Bapepam, apabila debitur adalah perusahaan bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bapepam. Yang keenam adalah Menteri Keuangan. Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh Menteri Keuangan apabila debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit berdasarkan siapa